Puji Tuhan, kita berjumpa dalam acara Sate B3. Saat teduh bersama Bapak-Bapak beriman. Kali ini kita akan belajar tentang tanah kuburan Bapak-Bapak beriman. Saya percaya Alkitab dan saya cinta Alkitab. Mari kita buka Alkitab kita dalam Kitab Kejadian pasal 23 ayat 19 sampai 20, demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu, Abraham menguburkan Sara istrinya di dalam gua ladang Makpela itu di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Demikianlah dari pihak Bani Het, ladang dengan gua yang ada di sana diserahkan kepada Abraham menjadi kuburan miliknya. Kawan sehati dalam Tuhan, tanah kuburan yang dibeli Abraham terletak di Hebron, tanah Kanaan. Ini menunjukkan bahwa Abraham sudah bukan lagi orang Mesopotamia. Bukan pengembara yang kesana kemari, tetapi menjadi orang yang menetap di tanah Kanaan. Dia tinggal di tanah yang Tuhan janjikan itu. Di gua Makpela inilah istrinya dikuburkan. Tetapi juga dirinya dikuburkan di situ. Kejadian pasal 25 ayat 10. Bahkan Ishak, istrinya Ribka, Lea, dan Yakub yang nanti disebut sebagai Israel juga dimakamkan di situ. Kitab Kejadian pasal 49 ayat 31 sampai 33 berbunyi demikian. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sara istrinya. Disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya. Dan disitulah juga kukuburkan Lea. Ladang dengan gua yang ada di sana telah dibeli dari orang Het. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring dan meninggallah ia. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Kawan sehati di dalam Tuhan, dikuburkannya bapak-bapak beriman, Abraham, Ishak, dan Yakub di gua Makpela di tanah Kanaan. Membuktikan bahwa mereka sudah sampai di tanah Kanaan yang Tuhan janjikan itu. Tapi timbul pertanyaan, apakah mereka memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada mereka? Yaitu tanah yang gemah ripah loh jinawi, berlimpah dengan susu madunya. Toh akhirnya yang mereka peroleh seperti kebanyakan orang, sebidang tanah kuburan dengan batu nisan terpampang di atasnya. Apakah pengembaraan iman mereka sia-sia? Kawan sehati dalam Tuhan, memang mereka telah meninggalkan catatan pengalaman iman yang luar biasa. Di tengah warna-warni kehidupan sebagai pengembara, mengikuti panggilan Tuhan, mereka terbukti beriman kepada Tuhan, taat dan rela dibentuk. Rela berkorban dan setia sampai di kuburan. Apa kata penulis? Ibrani pasal 11 ayat 16. Dikatakan bahwa tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka.
Jangan fokus pada dunia ini. Kita mengembara, kita berjuang mengikuti panggilan Tuhan. Kalau diberkati memiliki harta dan tanah yang melimpah, yang luas, puji Tuhan, haleluya. Kalau toh tidak, ingatlah harta surgawi yang disediakan Bapa di dunia baka adalah sebuah kepastian. Bapak beriman mengarahkan semua potensinya ke arah sana. Belajarlah daripadanya. Kalau hidup ini berakhir, apa yang tertulis di batu nisan Anda? Orang biasa, orang kebanyakan pada umumnya, atau orang beriman? Orang yang setia kepada Tuhan, yang rela berkorban bagi sesama, orang yang penuh kasih. Pikirkan dan renungkan. Dan mulailah merendah kehidupan dengan iman, penyerahan, ketaatan, dan kerelaan berkorban. Bagi Tuhan dan bagi sesama. Tuhan memberkati saudara dan memberkati saya. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur karena kebenaran yang Engkau berikan kepada kami. Dan biarlah kami bisa mencermati dan melakukan kebenaran-kebenaran itu. Tuhan, buatlah kami menjadi pribadi yang beriman, yang taat, setia, rela berkorban bagi Tuhan dan sama menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kami tahu akhirnya sampai kuburan dan menanti tanah surgawi yang Tuhan pasti sediakan bagi kami. Tolonglah kami Tuhan, berkatilah kami dalam nama Yesus. Amin.